Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Suranta Sembiring. Saya dari CGP Satuan Pendidikan SMK Al-Maksum Stabat Angkatan ke-7. Di sini saya ingin mempresentasikan yang ada di modul tugas 11A6 mengenai demonstrasi kontekstual dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Baik, langsung saja, yang mana di dalam tugas 1.1A6 ini kita wajib dapat mendemonstrasikan secara kontekstual filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, hakikat pendidikan adalah seluruh daya dan upaya yang dikerahkan secara terpadu untuk tujuan memerdekakan aspek lahir dan batin manusia. Pengajaran dalam pendidikan dimaknai sebagai upaya membebaskan murid dari ketidaktahuan serta sikap iri, dengki, dan egois. Ki Hajar Dewantara mengemukakan bahwa tujuan pendidikan adalah memajukan kesempurnaan hidup, yaitu kehidupan anak yang selaras dengan alam dan masyarakatnya. Oleh sebab itu, pendidik menuntun anak pada kehidupan yang selaras dengan alam dan masyarakat. Lalu tugas sebagai pendidik di sini menurut Ki Hajar Dewantara, yang pertama, penerapan gagasan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, sebagai pendidik, alasan yang kontekstual, penerapan gagasan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang ketiga, hasil penerapan gagasan terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara secara kontekstual. Yang keempat, tantangan dan solusi penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara sesuai dengan konteks kelas dan juga sekolah. Yang mana di sini tujuannya adalah pendidikan yang berpihak kepada murid. Lalu apa saja ide ataupun gagasan yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, pendidik yang bersumber pada trilogi pendidikan. Yang kedua, pendidikan yang berasaskan trikon. Dan yang ketiga, tripusat pendidikan sebagai sumber belajar. Yang keempat, pendidikan yang menuntun anak pada kodratnya. Yang kelima, pendidikan berpusat pada murid. Yang keenam, pendidikan budi pekerti. Yang ketujuh, pendidikan diibaratkan seperti menanam padi. Dan yang kedelapan, belajar sambil bermain. Dari kedelapan poin ini adalah sebuah ide ataupun gagasan yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Baik, saya akan menjelaskan satu persatu dari kedelapan poinnya. Yang mana di sini poin pertama tadi adalah mendidik yang bersumber pada trilogi pendidikan. Maksudnya bagaimana? Ki Hajar Dewantara mencetuskan trilogi pendidikan yang sangat menginspirasi, yaitu Ingarso Sung Tulodo, yang mana artinya di depan memberikan teladan, lalu Ingmadia Mangun Karso. Artinya apa? Di tengah membangun semangat ataupun kemauan. Dan Tut Uri Handayani, yang artinya di belakang memberikan dorongan. Sebagai pendidik, kita harus mampu mengejawatankan dalam proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Lalu poin kedua, pendidikan yang berasaskan trikon. Filosofi Ki Hajar Dewantara yang menetapkan asas trikon yaitu kontinuitas, tidak melupakan akar nilai budaya, konvergensi, pendidikan harus memanusiakan manusia, dan konsentris, pendidikan harus menghargai keberagaman dan memerdekakan murid. Harus kita terapkan. Sebagai pendidik, kita harus mengutamakan kemerdekaan dalam belajar. Murid merdeka dalam melakukan pembelajaran sesuai dengan kodrat yang dimiliki. Lalu poin ketiga, yaitu tripusat pendidikan sebagai sumber belajar. Artinya di sini tripusat pendidikan memegang peran penting dalam keberhasilan pendidikan ketiganya secara tidak langsung. Setelah mengadakan pembinaan yang erat dalam praktek pendidikan, kaitannya ketiga dapat dilihat dari yang pertama, orang tua melaksanakan kewajibannya mendidik anak di dalam keluarga. Yang kedua,
keterbatasan orang tua dalam mendidik anak di rumah, dan akhirnya proses pendidikan diserahkan ke sekolah. Lalu yang ketiga, masyarakat akan menjadi fasilitator sebagai peserta didik untuk mengaktualisasikan keterampilannya. Lalu di poin keempat di sini, pendidikan yang menuntun anak pada kodratnya. Artinya, pendidikan yang bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Lalu di poin kelima, pendidikan yang berpusat pada murid. Yang mana di sini pendidikan yang berpusat pada murid menekankan pada minat, kebutuhan, dan kemampuan individu, menghadirkan model dan metode belajar yang menggali motivasi untuk membangun kebiasaan murid menjadi pembelajar sejati selaku ingin tahu terhadap informasi dan pengetahuan, dan juga suka dan senang dalam membaca. Lalu poin keenam, pendidikan budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti ataupun watak dan juga karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan juga kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta kognitif, karsa ataupun afektif, dan juga sehingga menciptakan karya psikomotor. Lalu di poin ketujuh, mendidik diibaratkan menanam padi ataupun tanaman, yang mana peran pendidik, tugas pendidik diibaratkan seorang petani ataupun tukang kebun yang tugasnya adalah merawat sesuai kebutuhan dari tanaman-tanamannya itu agar tumbuh dan berbuah dengan baik. Lalu yang kedelapan, poin kedelapan di sini belajar sambil bermain, yang mana artinya dalam pembelajaran di kelas kita harus memperhatikan kodrat anak yang masih suka bermain, sehingga ketika murid-murid sedang bermain, pasti yang mereka rasakan adalah kegembiraan, dan itu membuat suatu kesan yang membekas di hati dan pikirannya. Namun di sini setelah ke-8 poin tadi saya jelaskan, adapun alasan-alasan kontekstual mengenai penerapan ide ataupun gagasan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara sangat relevan diterapkan pada zaman sekarang ini. Inti dari filsafat pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah perubahan. Pendidikan seperti tata surya selalu bergerak, tidak pernah berhenti, tidak boleh statis ataupun diam. Lalu sebagai pendidik, kita harus menjadi teladan bagi murid, serta selalu membangun kekuatan, semangat, dan motivasi dalam proses pembelajaran, dan di belakang memberikan dorongan dan mengembangkan bakat dan minat yang dimiliki murid sesuai dengan potensinya. Lalu hasil penerapan ataupun ide gagasan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara kontekstual. Murid harus diberikan pendidikan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan isi dan irama, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan keterampilan abad 21. Nah, di sini juga kita dapat selaku pendidik, kita juga bisa melakukan penanaman karakter dan budi pekerti melalui kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah atau yang bakalan dibuat dalam sekolah melalui jadwal piket guru dan membudayakan 5S setiap hari dan berdoa sebelum memulai pembelajaran dan sesudah pembelajaran, pembiasaan Jumat pagi kegiatan, Jumat sehat dan Jumat bersih dan Jumat impak. Pembiasaan harian murid untuk kebersihan ruang kelas dan sekitarnya. Itu adalah salah satu penanaman karakter yang bisa dilakukan di lingkungan sekolah ataupun di kelas. Sedangkan penanaman karakter dan budi pekerti melalui kegiatan bisa kita juga melakukan kegiatan-kegiatan yang positif terutama di sekolah kita,
seperti kegiatan infak setiap hari Jumat, kegiatan ekstrakurikuler yang diadakan di sekolah masing-masing seperti pramuka, olahraga, PMR dan lain sebagainya, drum band ya, budaya menabung dan kegiatan Rabu Infak. Namun di sini penanaman karakter cinta lingkungan melalui kegiatan ini adalah merupakan hasil penerapan atau ide gagasan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang mana melakukan pemeliharaan tanaman depan ruang kelas masing-masing. Jadi kita bisa menerapkan kepada siswa kita agar lingkungan tanaman di depan kelas ataupun lingkungan sekolah agar menjadi lebih baik dan terindah. Lalu pembuatan pupuk kompos, pembuatan POC dan pembuatan ekoenzim dan pengumpulan sampah plastik kering untuk ekobrik. Sehingga melalui kegiatan-kegiatan ini kita dapat menanamkan karakter kepada siswa agar lebih mencintai lingkungan sekitar di seputaran sekolah ataupun di kelas kita masing-masing. Lalu menciptakan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan dan berpihak pada murid. Menyisipkan ice breaking dalam pembelajaran untuk mencairkan situasi kelas, sehingga mungkin pada saat kita memberikan materi terlalu berat ya, seperti pelajaran produktif, seperti di SMK itu ada pelajaran produktif. Jadi kita perlu melakukan ice breaking di sela-sela waktu, di sela-sela jam, sehingga mencairkan suasana kepada siswa, sehingga siswa dapat menyenangkan dan menerima pembelajaran apa yang sudah kita ajarkan. Dan juga tidak memberikan hukuman kepada murid, tidak marah-marah saat mengajar, lebih sabar dalam membimbing murid. Yang mana memang murid kita untuk saat ini dalam membimbing murid ini terlalu sulit, sehingga kita harus lebih sabar-sabar lagi dalam membimbing murid. Lalu apa saja tantangan dan solusi penerapan pemikiran sesuai dengan konteks kelas yang ada di sekolah kita masing-masing. Tantangannya melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, dan menjadi teladan, penyemangat dan pendorong untuk murid. Solusinya menguasai keterampilan abad 21, memilih metode belajar dan menyenangkan dalam pembelajaran, dan memahami karakter murid serta bermain sambil belajar, karena bermain merupakan kodrat anak. Lalu tantangan yang kedua, melaksanakan kegiatan pembiasaan yang benar-benar dilaksanakan berdampak dan bermakna pada murid. Solusinya membutuhkan konsistensi dan komitmen seluruh warga sekolah dalam melaksanakan kegiatan pembiasaan. Lalu tantangan yang ketiga, kurangnya keterlibatan orang tua murid untuk ikut mensukseskan program sekolah. Solusinya di sini memusyawarahkan dengan komite sekolah dan orang tua murid dalam rangka mendukung program sekolah untuk keterlibatan secara aktif orang tua murid, dan juga dapat menjadi narasumber dalam proses pembelajaran. Baik, itulah hasil persentase saya mengenai filosofi pendidikan tentang pemikiran-pemikiran ataupun ide gagasan dari Ki Hajar Dewantara. Sekian, mudah-mudahan penjelasan presentasi saya untuk di modul 11A6 ini dapat diterima. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Inilah ide-ide yang saya kembangkan dan saya pahami menurut Ki Hajar Dewantara, sehingga kita dapat memaknai apa pendidikan dan memerdekakan belajar kepada siswa melalui pemikiran-pemikiran dari Ki Hajar Dewantara ini. Sekian, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.